Ya, ketika saya sebelum bersyahadat, saya kan juga melihat video-video perdebatan. Wah. Yang paling banyak ini kan perdebatan antara Islam dan Kristen. Ada juga perdebatan Yahudi dan Kristen juga ada. Tapi perdebatan Yahudi sama Islam nggak ada gitu. Oh, iya. Nah, ya, jadi ketika saya melihat perdebatan antara orang Islam dan Kristen, ini saya sebagai orang Kristen waktu itu kan jadi terpancing untuk membuktikan bahwa mungkin yang disebut dengan serangan-serangan atau argumen-argumen dari kalangan Islam itu benar apa enggak gitu. Oke. Ternyata ya dalam mencari sebuah kebenaran, kita kan dimulainya dari sebuah keraguan. Ketika kita sudah mulai ragu, kita meneliti, baru kita cari bukti-buktinya. Dalam mencari sebuah kebenaran, kita tidak boleh melibatkan suka dan tidak suka. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan Sukma di sini dan bersama gurunda saya ini. Ini Sampai ada julukannya kok. Kemarin Bang Fahri tuh bikin tagline-nya itu Ayah Kristologi. Oh, Ayah Kristologi. Nasional. Bapak Kristologi. ntar kalau ada ayah kristologi ada anak kristologi gitu. Nanti ada bunda. Oh Allah. Iya, Masya Allah. Kan luar biasa nih, Alhamdulillah ya, atas ba'dallah, izin Allah. Kodondi melalui dakwah-dakwahnya di berbagai sosial media ini, akhirnya banyak nih teman-teman yang akhirnya login. Dan ya semoga Allah terima seluruh amal ibadah Kodondi juga dalam berdakwahnya. Maka dari itu, dari hal inilah yang menjadi beberapa orang itu meriset Kodondi, termasuk aku nih, dalam untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah, yaitu menuntaskan skripsi. Maksudnya biar nyari topiknya gampang ya? Iya. Bilang aja nyari topik gampang. Iya, karena memang ini sangat yang suatu fundamen, namun pengaruhnya begitu luas juga kok. Karena memang kan kader-kader apologet kita kan memang terbatas gitu. Kalau cuma sekedar ceramah di ini kan udah banyak. Oke, kenalin diri dong, siapa? Oh ya, saya perkenalkan. Dari mana gitu? Ya, saya Sukma Wijaya Kusuma, murid dari Kohdondi, dari murid Kristolog. Ya, dan mahasiswa STID Muhammad Natsir. Ya. Nah, itu nanti di semester 4 sama 5 kemarin aku jadi masuk kelas kepakaran kristolog. Ya, nggak pakar-pakar banget sih. Enggak, ini sekarang semester berapa? Sekarang semester 8. 8. Belajar kristologinya semester 4, 5. 5. Udah lama juga ya? Iya. Oke. Bukan 4, 5. Disclaimer. 56. Oh, 56. Iya. Oke. Nah, 1 tahun. Sekarang berarti mau nanya-nanya buat skripsi. Iya. Karena memang syarat kalau dari kelas kepakaran itu, disyaratkannya itu harus ada bau-bau kristolognya. Bau-bau kristologi. Meskipun kan pada dasarnya aku dari prodi pengembangan masyarakat Islam. Ada juga teman-teman yang dari komunikasi penyiaran Islam. Tapi itu bagaimana harus ada korelasi tuh antara KPI-nya ntar ke kristolog, PMI ke kristolog. Digabungin gitu. Digabungin. Oke. Nah, makanya kemarin ada yang teman-teman itu ya udah dari medianya ntar siapa. Kalau aku ngambil dari pengembangan masyarakatnya, cuman dari meneliti dari metode. Lah ini kan mau meneliti channel Donitan juga. Iya. Enggak sekalian aja. Hah? Oh, udah gitu, Bang. Gitu, Bang. Ya, saya bersama istri saya ditemenin. Siap, silakan. Nah, mulai. Ya, ada beberapa pertanyaan kok. Jadi, aku ini mengangkat dari beberapa ujian judul kemarin. Tadinya kan memang pengen neliti terkait media. Media dari Kohdondi kan alhamdulillah nih, lumayan upgrade lah untuk bisa ditiru. Oke. Nah, karena memang ada beberapa yang menjadi problem dari ini. Akhirnya dari situlah pengen bagaimana lembaga kita ini juga pengen lebih up juga dari medianya. Lembaga apa nih? Ya, STID? Oke. Dari kampus kita juga, terutama dari kader-kader apologet atau kepakaran kristolognya juga. Cuman karena tadi harusnya itu sesuai dengan prodinya. Akhirnya karena aku bukan komunikasi, jadi prodi, ya udah terkait nanti pengembangan dakwahnya itu. Sehingga kemarin direvisi sama dosen ditambahin, jadinya mengangkat temanya itu metode dakwah Kohdonditan dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Kristen melalui pendekatan kristologi. Nah, jadi tujuannya itu bagaimana biar dosen-dosen juga bisa mudah lah. Mungkin kan nggak semua dosen itu mau nyemplung di sosial media. Tapi ya udah ya, yang langsung realitanya aja.
Oke. Nah, makanya dari sini. Nah, ada beberapa pertanyaan mulai dari latar belakangnya. Tadinya pengen 40, cuman kita Jadi saring-saring lagi lah. Jadi 60. Enggak. Jadi 20. Ah, itu ada pertanyaan titipan dari dosen-dosen yang lain nggak? Belum. Oh, belum. Nanti Harusnya nyusul. nanya dong kalau dosen. Mau nanya nggak gitu? Iya, tapi nanti makanya ntar ada pembimbingan-pembimbingan Iya, iya. selanjutnya. Boleh, boleh, boleh. Jadi modelnya Q&A lah, Tuan Iya. Guru. Pertanyaan pertama. Ya, jadi Q&A. Mungkin jawab pertanyaannya maksimal ada berapa menit itu jawabnya? Singkat, padat, jelas. Iya, maksimal berapa menit? Boleh 2 menit, Oh, 2 menit. 1 menit. Bentar, bentar. Wawancara. Gantian buka Dani yang iya tidak. Iya. Iya, tidak. Ya udah gantian, gua sekarang gantian ah, iya tidak aja dah. Oke, silakan. Iya, harapannya biar kita mudah lah mengikuti Iya. dakwah Bapak Kristolog Indonesia. Bapak. Oh ya, dari latar belakang dulu nih kok. Ya. Jadi apa sih yang melatar belakangi Koh Dondi itu sehingga memilih berdakwah kepada masyarakat Kristen? Tapi kalau dari asal kenapa pindah Islam kan udah banyak tuh. Cuman kita langsung pada titik intinya itu kenapa memilih berdakwah kepada masyarakat Kristen? Oke. Nggak fokus ke ini aja. Sebenarnya saya tujuan utamanya itu bukan mendakwai orang Kristen, bukan sebenarnya. Oh, bukan. Itu hanya efek samping gitu. Kalau efek kedepannya, saya sebenarnya mendakwai umat Islam, ya, mendakwai umat Islam supaya apa? Supaya mereka iman dan akidahnya tambah kuat, sehingga mereka tidak mudah dimurtadkan. Nah, itu efek depannya, efek sampingnya ke Kristen gitu. Oh gitu. Tahu, paham maksudnya kan? Iya. Tahu lu ya. Bukan saya punya tujuan utama mendakwai orang Kristen, bukan. Yang saya dakwakan sebenarnya tujuannya kepada orang Islam, supaya orang Islam tahu perbandingannya. Karena di dalam Islam dan Kristen kan ada satu sosok yang sama, Iya. yang menjadi apa? Perbedaan persepsi ya. Oh, sebenarnya ada 3 lah, sebenarnya ada 3. Yahudi menolak Yesus Kristus atau kita sebut Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kalau kita lihat di dokumen-dokumen mereka seperti Talmud gitu kan, ada yang menyebut-nyebut sampai ke Yesus dan Maria begini-begini gitulah ya. Ya oke, mungkin ada nama-nama Yesus yang sama pada zaman dulu. Iya. Wallahualam, tapi secara umum dan secara khusus umat Yahudi menolak Yesus sebagai nabi, ya kan? Yang kemudian di Kristen mereka meninggikan Isa alaihissalam ini atau Yesus Kristus ini setinggi-tingginya sampai menjadi Tuhan. Iya. Ya, antara Yahudi dan Kristen nih. Islam kita seperti di tengah-tengah. Ya. Kita menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai hanya sebagai hamba Allah, nabi. Tapi kita mengakui dia sebagai Al-Masih gitu. Ya, walaupun konsep Al-Masih dan Mesiasnya dengan Yahudi itu mungkin beda konsep, tapi kita aja menyebut Nabi Isa sebagai Al-Masih, putra Maryam. Kepada Kristennya, kita hanya menempatkan Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan atau hamba Allah, tidak sampai punya sifat ilahi. Ya, jadi ada Yahudi, Kristen, tapi kita seperti di tengah-tengah gitu. Sitiahnya. Iya, gitu. Pertengahan. Karena ada satu sosok itu yang dikenal oleh 3 agama ini, makanya saya berusaha memberikan pemahaman kepada umat Islam supaya paham posisi kita tuh bagaimana. Ada loh agama lain yang menganggap nabi kita itu seperti ini, ada agama lain yang menganggap nabi kita juga seperti ini. Kita harus paham, ya. Dan saya juga mendakwakan kepada umat Islam juga tidak hanya tentang sosok Nabi Isa alaihissalam itu aja, tetapi juga dari sisi Qur'annya memandang apa namanya, Bani Israel yang dulu pernah menerima kitab ini, Taurat, Zabur, Injil itu apakah itu kitab yang dipegang sama Yahudi dan Kristen? Itu juga penting buat saya. Aha. Karena kalau saya nggak sering-sering sampaikan itu, orang Islam yang baca Quran menganggap bahwa kitabnya orang Kristen itulah Injil yang dimaksud Quran. Orang Islam yang baca Quran memandang kitabnya orang Yahudi, itulah Taurat yang dimaksud Quran. Itu yang saya nggak mau. Oh iya. Ya, maksudnya supaya apa? Supaya kita paham Quran
menyebutkan Taurat, Zabur, Injil sebagai apa, kepada siapa, kapan, dan sekarang di mana gitu. Jadi kita tidak mudah dipengaruhi, oh ini loh Taurat yang dulu disebut di Quran, atau oh ini loh Injil yang dimaksud di Quran. Nanti dulu, kita harus paham. Tujuan saya itu di situ sebenarnya. Nanti sementara dengan sosok Nabi Isa alaihissalam, kita juga harus bisa tahu dan kita menempatkan Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan apa yang tertulis dalam Quran. Jangan sampai kita menyembah Nabi Isa alaihissalam karena ada bujuk rayu dari orang di luar Islam. Oh gitu. Memang poin utamanya sebenarnya ke Islam ya? Ke Islam. Untuk ya membagi pengalaman ya mantan kafir ya? Iya. Jadi mengetahui, oh ini pemahaman dari sini kayak gini, pemahaman dari sini, kebenarannya ternyata seperti ini. Betul. Karena kita sama-sama Islam, saya kasih tahu orang Islam supaya tidak mudah dimurtadkan, gitu. Iya. Tujuan utama saya di situ. Ya mungkin kan seolah-olah kayak menganggap, kok Dondi kayaknya nyerang Kristen terus, padahal poinnya ya memang sebenarnya buat ngebentengin gitu ya. Iya. Tujuan utamanya untuk membentengin. Tapi kalau ada orang Kristen yang bilang saya menyerang Kristen, kalau saya menyerang tanpa dokumen, boleh bilang saya menyerang. Ya. Tapi kalau saya mengucapkan sesuatu, membacakan sesuatu dengan bukti yang ada dari kalangan mereka sendiri, apa mau dibilang apa? Masa saya nyerang? Nah, orang itu dokumen-dokumen Kristen kok. Memberitahu. Gimana? Gitu maksudnya. Ya. Jadi saya berdakwah, tujuan saya mendakwai orang Islam. Efek depannya, efek sampingnya, kalau yang mau mikir ya monggo gitu aja. Oke. Ya. Dapat. Nah, ini gue lurusin nih. Pelurusan ya, bukan menyerang agama lain, tapi memang untuk fokusnya sebenarnya untuk membekali umat-umat Islam ya. Iya. Apalagi banyak terjadi orang mendakwahkan nanti kalau masalah kenapa Kristen kok mengajak orang di luar Kristen masuk agama mereka, ada ayatnya apa, di mana latar belakangnya bagaimana, itu ayat otentik apa enggak, itu urusan, itu bahasan yang lebih dalam. Gitu. Oke. Siap. Satu pertanyaan terselesaikan. Lanjut pertanyaan kedua. Lumayan ceban nih. Asik. Satu pertanyaan ceban nih 20 udah berapa nih? Nah, bagaimana sih kok pengalaman hidup Koh Dondi ini sehingga membentuk metode dakwah yang digunakan saat ini gitu, sehingga memiliki efek yang sangat luar biasa juga nih. Pengalaman pribadi atau dari Koh Dondi ini sehingga membentuk mungkin ada metode dakwah khusus yang terformulakan dengan Koh Dondi. Gini, awalnya ketika saya sebelum bersyahadat, saya kan juga melihat video-video perdebatan. Yang paling banyak ini kan perdebatan antara Islam dan Kristen. Ada juga perdebatan Yahudi dan Kristen juga ada. Tapi perdebatan Yahudi sama Islam nggak ada gitu. Nah ya, jadi ketika saya melihat perdebatan antara orang Islam dan Kristen, ini saya sebagai orang Kristen waktu itu kan jadi terpancing untuk membuktikan bahwa mungkin yang disebut dengan serangan-serangan atau argumen-argumen dari kalangan Islam itu benar apa enggak gitu. Ternyata ya dalam mencari sebuah kebenaran, kita kan dimulainya dari sebuah keraguan. Ketika kita sudah mulai ragu, kita meneliti, baru kita cari bukti-buktinya. Dalam mencari sebuah kebenaran, kita tidak boleh melibatkan suka dan tidak suka. Ya dong, namanya cari kebenaran. Jadi ketika saya mau memulai sebuah riset pribadi ya, tentang perdebatan antara Islam dan Kristen ini, akhirnya saya menemukan bukti-buktinya malah dari kalangan Kristen. Ini pengalaman awal nih. Oke, kalau begitu, berarti yang di Kristen kondisi begini, yang di Islam kondisi begini. Nah, yang mempelajari tentang Islamnya, itu belakangan sampai akhirnya saya mengakui bahwa, Islam itu yang memang benar-benar punya klaim dan bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun mungkin pertanggungjawabnya secara dokumennya itu mungkin juga hanya didasarkan pada dokumen satu pihak, ya itu fine-fine aja gitu ya. Jadi akhirnya saya mengakui bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Saya juga mengakui akhirnya kitabnya Islam itu adalah kitab yang pasti bukan karangan manusia. Akhirnya saya bersyahadat, ya kan 2014. Begitu saya masuk Islam, saya belajar Islam, saya menjalankan Islam, saya juga tidak langsung
Saya nggak langsung punya pikiran, saya ingin berdakwah dengan seperti ini. Oh, nggak ada tuh ya? Belum. Tapi ketika Tiba-tiba saya sudah muncul. menjalankan Islam, karena saya sudah terlanjur Iya. mempelajari ulang agama saya yang dulu, yang Kristen itu, Oh, saya paling tidak kan, berarti kan saya punya pengetahuan sedikit nih tentang agama saya yang dulu. Nah ini yang ingin saya bawa di dalam saya menjalankan Islamnya sebagai juga penguat akidah saya gitu loh. Pengingat, penguat gitu loh. Karena gini, banyak juga orang Kristen sudah masuk Islam, sudah sekian lama, tapi akidahnya belum bersih. oh iya. Masih banyak yang begitu. Akidahnya masih akidah lama kadang-kadang yang bawa. Iya. Nah, jadi qadarullah, saya waktu itu pengen juga membagikan ilmu ini. Cuman membagikannya kemana? Nah, kan gitu. Akhirnya waktu itu istri saya menyarankan untuk berdakwah melalui menerjemahkan video-video perdebatan Islam Kristen, menerjemahkan dan mengupload ke sebuah channel YouTube gitulah. Langsung YouTube-nya Doditan. Belum, Oh, belum. belum. Jadi waktu itu karena saya banyak nonton video-video debat yang di Inggris yang Speaker's Corner, akhirnya saya waktu itu menemukan sebuah kayak semacam pengumuman, salah satu channel di Speaker's Corner itu cari penerjemah. Nah, saya hubungin, direspon, dites, dikasih video pendek, coba terjemahin, saya kerjain, saya kirim ke dia juga punya teman orang Indonesia di sana, dia suruh teman orang Indonesia baca, temannya orang Indonesia itu senang dengan subtitle saya, akhirnya saya dipakai untuk menerjemahkan video-video channel dia. Oh. Setelah itu dia bikin channel khusus untuk yang subtitle, saya dikasih akses ke channel itu, jadi saya yang download dari video channel yang satu, saya subtitle, begitu selesai saya upload ke channel yang kedua, saya mengelola channel yang kedua itu Oh, Masya Allah. selama 2 tahun. Doditan masih ada sampai sekarang? Masih channelnya kalau bisa mau dibuka, nama channelnya SC Dakwah Nusantara. Dakwah Nusantara. Ya, kira-kira 100 video saya terjemahkan di channel itu. Masya Allah, ini jarang yang mengetahui nih kok. Terus setelah 2 tahun, saya dikenalkan oleh salah seorang teman saya ke sebuah yayasan. Nama yayasannya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nah, mulai dari yayasan ini saya mulai banyak mengetahui bahwa di Indonesia pun itu banyak upaya-upaya pendangkalan akidah untuk orang-orang Islam. Yang melakukan adalah kalangan Kristen. Baru saya belajar mulai, oh ternyata Kristen itu punya misi begini. Oh. Targetnya kemana, ke siapa gitu kan. Modusnya begini. Ya dari yayasan ini gitu loh. Haha. Oke, dari mulai yayasan ini baru saya terbuka, oh kalau begitu berarti orang Islam perlu diberikan pengetahuan tentang perbandingan agama ini. Iya kan? Supaya apa? Tujuannya supaya orang Islamnya paham dan tidak mudah dimurtadkan. Itu dari situ. Oke. Iya. Saya gabung dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid itu dari tahun 2020 sampai akhirnya sampai sekarang juga sebenarnya saya masih pengurus. Cuman tahun 2024 saya bikin yayasan baru namanya Garda Mu'alaf Indonesia. Oh. Saya yang mendirikan. Visi dan misinya sama, cuman lokasinya berbeda. Fokusnya aja yang kita agak berbeda sedikit, fokusnya. Tapi visi dan misinya sama. Nah, dari situ qadarullah kan saya juga diminta oleh salah seorang pengurus Dewan Dakwah, Oh iya. Ustadz Abu Didat, untuk bantu dia mengajari mahasiswa STD Muhammad Nasir. Karena waktu itu STD Muhammad Nasir baru buka mata kuliah baru. Oh iya. Tulisannya kepakaran kristologi gitu kan. Ini salah satunya ternyata ini. Berusaha. Nah, ya dari situ ya alhamdulillah berarti kan saya punya penyaluran. Alhamdulillah. Selain saya menyalurkan kristologi itu lewat channel YouTube saya. Yang kedua bisa lewat STD Muhammad Nasir. Yang ketiga bisa ke masjid-masjid atau pesantren-pesantren. Iya. Dari situ. Ya. Mungkin dari channel YouTube saya kan masjid-masjid sudah mulai mengenal, pesantren juga sudah mulai mengenal. Akhirnya ya mereka banyak yang mengundang saya untuk memberikan kajian kristologi. Iya. Tapi berjalannya waktu nih, saya sebenarnya sekarang kurang begitu nyaman kalau pakai istilah kristologi terus gitu. Oh, jadi Jangan kristologi terus. Kalau kristologi itu kan mempelajari tentang agama Kristen.
agama Islamnya bagaimana kabarnya? Islamologi. Nah, ilmu yang mempelajari seluk-beluk Islam kan Islamologi. Jadi ini saya gabungkan sekarang. Oh gitu. Ada Kristologi, ada Islamologi. Jadi apa? Krislamologi. Krismologi. Krislamologi. Krislamologi. Nah, jadi ketika kita belajar Kristologi, kita juga harus pakai kacamata Islam. Kalau orang cuma belajar Kristologi tapi Islamnya lemah, nanti diserang balik, Betul. bisa goyang. Banyak di TikTok. Nah, tapi kalau kita belajar Kristologi, Islamologinya kita kuat, mau ada serangan seperti apapun, kita bisa menjawab dengan mudah, tapi kita juga bisa counter attack. Gitu. Oke, dapat. Nah, ya, itu poinnya. Jadi tujuan utamanya belajar Krislamologi adalah menjadi Muslim yang kuat iman dan akidahnya. Oh. Gitu. Itu baru formula itu baru-baru ini atau Baru-baru ini. Baru-baru ini. Paling Akhirnya baru setahun inilah. digabungin sekarang ya. Iya. Masya Paling Allah. baru setahun ini. Ini jarang-jarang tahu nih. Karena taunya pokoknya kristolog terus memang Iya. Bro ini. Berarti eksklusif dong nih berarti. Luar biasa. Kalau eksklusif berarti fee-nya gede nih toh. Masya Allah. Nih Bayangin. Tadi maunya cuma mendoan doang tuh. Oh iya ya jangan mamanya. Oh iya enggak gitu. Oh iya, enggak. Bisa aja. Keren. Ada keren. ketawa di belakang lo. Ya Masya Allah nih. Ya. Kesepil lah mulai makin terbuka lebar dari bagaimana mengasah keilmuannya dari menerjemahkan ya. Jadi saya nggak mau orang Islam cuma tahu Kristologi tapi Islamologinya lemah gitu. Betul. Saya nggak mau. Karena yang diincar oleh misionaris-misionaris memang orang-orang Islam yang Islamnya lemah atau yang imannya kadang-kadang mungkin pas-pasan gitu. Iya. Ya, selain daripada unsur misalnya ekonomi lemah, itu juga bisa. Oke. Nah, tapi di antara dakwah itu kan apakah mungkin memang ada misi juga untuk bagaimana sih ketika Kodondi ini harapannya atau ada tujuan utama juga kepada dakwah kepada orang-orang Kristen tersebut? Udah saya bilang itu efek samping. Efek samping aja. Dia login alhamdulillah. Kok bisa efek samping? Nah, sekarang gini, kita harus membicarakan bagaimana misinya. Kalau itu tadi kan kita bicara visinya. Sekarang kita bicara misinya. Misinya bagaimana? Oke, misinya saya sebagai pengurus di EPMA, di Yayasan Pembinaan Mualaf Tauhid dan pendiri Kadam Mualaf Indonesia, misi kita adalah saya diberi tugas. Tugas saya apa? Berdebat dengan pendeta. Oh, Setahun minimal 2 kali. setahun. Masya Allah. Ini debat yang tatap muka ya, bukan online ya. Minimal setahun 2 kali, debat tatap muka di tempat yang bagus, di tempat yang bermartabat lah gitulah. Semuanya kita yang fasilitasin. Jadi saya mengajak pendeta itu berdebat dengan tuntunan Quran. Apa tuntunan Quran? Tidak boleh mengolok-olok kaum lain, tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Ya, tuntunan ini yang kita pegang. Dengan dasar juga bahwa kita memang berdebat dengan mereka harus dengan cara yang paling baik. Ya, kan ada perintahnya juga dalam Quran. Artinya dengan tuntunan itu, kita mengajak pendeta berdebat, kita membuat sebuah, boleh dikatakan apa ya, konten gitu. Kita bikin konten, karena itu kan disiarkan live di YouTube. Iya. Buat orang Islam yang nonton, kira-kira dengan menonton debat kita, gimana rasanya? Lebih terbuka. Otomatis kan imannya tambah kuat. Iya. Ya kan? Itu yang kita harapkan. Tapi kalau ada orang Kristen yang nonton, terus mereka mikir, Iya. efeknya di situ, efek sampingnya. Oke. Setelah mereka nonton debat-debat kita, mereka jadi menghubungi kita. Kok boleh nggak kita konsultasi? Saya mau nanya-nanya dong. Datang sini konsultasi. Buka-bukaan Bible lagi. Iya. Kalau, dan saya nggak pernah ngocok-ngocokin mereka harus masuk Islam, enggak. Konsultasi. Tapi ketika mereka konsultasi, terus mereka masuk Islam, Alhamdulillah. nah ya alhamdulillah kan, itu kan izin Allah gitu loh. Iya. Itu efek sampingnya. Oke. Berarti bukan tujuan utama ya biar dia masuk Islam. Bukan, ya kita berdakwah. Efek Kita sampingnya membuat konten dakwah dengan para pendeta, ya mau ditonton. Iya. Soalnya kan ada berpendapat mungkin sengaja nih biar dia itu ngotak-ngatik agama Kristen biar dia masuk ke Islam. Nah, berarti disclaimer itu memang efek samping aja. Bisa, efek samping. Karena kita tahu hidayah mutlak milik Allah. Masya Allah. gitu loh.
Nggak boleh oke. kita punya niat, saya mau debat sama pendeta itu, saya harus bisa mengislamkan dia. Nggak boleh. Nggak boleh. Nabi aja nggak bisa, Betul. bawa pamannya masuk Islam. Apalagi kita. Yang kita harus tanamkan adalah kita hanya diminta menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Betul. Berdebat dengan cara yang paling baik. Tidak boleh mengolok-olok mereka. Tidak boleh mengolok-olok sesembahan mereka. Gitu. Masalah nanti orang itu diizinkan Allah masuk Islam, itu haknya Allah itu mah. Oke. Gitu. Siap. Lanjut kok. Gimana sih menurut Koh Dondi ini biasanya melakukan dakwah yang biasanya dilakukan Koh Dondi sejak pertama kali bertemu hingga menyampaikan ajaran Islam itu bagaimana ke kalangan teman-teman Kristen? Kebanyakan yang menghubungi kita untuk minta konsultasi kan orang-orang dari kalangan Kristen. Oh, dia yang minta ya. Banyak yang datang ke sini. Mereka datang ke sini karena mereka sudah nonton debat yang kita lakukan. Iya. Oke. Jadi mereka datang sini, ada yang konfirmasi, ada yang pengen tahu sejarahnya, ada yang pengen lihat buktinya, banyak. Nah, ketika mereka datang, saya hanya memperlihatkan bukti-bukti apa yang jadi argumen saya. Ini buktinya, kalau saya ngomong begini, ini buktinya. Mereka lihat sendiri, mereka baca sendiri. Setelah mereka bisa ngelihat bahwa di dalam kitab mereka masih ada kebenaran, tapi bercampur dengan kebatilan, setelah itu kan mereka mencari, kok kalau gitu yang murni bener, yang nggak campur sama kebatilan apa? Quran. Baru saya perkenalkan Quran, Ya. baru saya perkenalkan Islam. Ini loh, ada persamaan nih antara kitab kamu dan di Islam. Banyak persamaannya, begini konsep ketuhanan, konsep keselamatan, terus yang lain-lain lah tentang syariatnya. Di dalam kitab kamu ada syariat-syariat atau hukum-hukum yang malah yang melakukan, yang menjalankan malah sekarang orang Islam. Saya kasih ayat-ayatnya begini. Benar nggak? Coba, menurut kamu yang menjalankan Kristen atau Islam? Dengan mudah mereka bilang, oh iya, yang itu menjalankan malah orang Islam. Iya. Kok bisa begitu? Iya, kayak sunat, kayak... Baru saya perkenalkan di Quran ada konsep begini, ada ayat begini. Nah, ketika mereka diizinkan Allah menjadi orang beriman, ya saya cuma membantu mereka mensadarkan. Itu doang. Masya Allah. Itu. Oh, keren. Nggak boleh kita, ayo lo harus masuk Islam. Jangan. Di dalam Islam kita mengenal la ikraha fiddin. Di dalam Islam kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan sampai kita punya niat, saya harus bisa mengislamkan dia. Wow, itu jangan, nggak boleh. Oh, Itu nggak boleh. itu ya dihindarkan ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mau menjadikan satu bumi, satu umat bisa kan, gampang kan? Tapi kenapa enggak? Itulah tugas kita. Masya Allah. Nah kok kira-kira kalau biasanya Koh Dondi itu ketika menyampaikan materi utama untuk dakwah pertama ke orang Kristen itu kira-kira materi utamanya apa? Yang pertama, saya akan memberitahukan atau sharing kepada orang-orang yang datang ke sini, terutama kalangan Kristen, bahwa di dalam sebuah agama itu kan yang disebut agama yang punya sistem kepercayaan yang komplit, itu kan pasti ada kitab sucinya. Oh, kitabnya dulu ya. Ya dong. Jadi mereka punya kitab, kita punya kitab. Di dalam kitab ini ada persamaan dan ada perbedaan apa? Persama yang saya bahas nih sebelum bilang persamaan atau perbedaan, yang paling utama saya bahas adalah tentang pertama konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan. Yang kedua konsep keselamatan. Yang ketiga konsep peribadatan. Yang keempat, kelima, keenam bisa jadi ada konsep Mesias, bisa jadi ada konsep eskatologinya bagaimana dan sebagainya. Ini tambahan lah. Tapi yang paling penting kan konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Dua ini yang paling penting. Kalau konsep peribadatan oke lah, ini juga banyak yang sama, kita pasti bisa ngelihat kalau konsep ketuhanan yang sama, konsep keselamatan sama, Tuhan yang sama ini kan pasti memberikan hukum yang sama, mungkin hukum yang berbeda. Nah, hukumnya itu adalah di konsep peribadatan ini. Tiga ini saya bahas dari kedua kitab itu, yang sama apa, yang beda apa. Oke. Dari situ saya nanti akan berharap orang yang mendengarkan saya dan melihat sendiri bukti-buktinya, mereka bisa mikir, oh iya, ternyata di dalam Quran, di dalam kitab mereka ada kesamaan nih antara konsep ketuhanan, keselamatan, dan peribadatan. Tapi juga ada bedanya. Ketika ada perbedaan, saya harus bisa membuktikan perbedaannya kenapa dan dari mana. Perbedaannya apa, kenapa, dan dari mana Iya. perbedaannya.
Saya buktikan malah dari kitab-kitab mereka sendiri. Sekarang karena kitab kamu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian baru ada surat ini, surat ini, surat ini, ada surat ini, surat ini. Saya harus bisa memberikan pemahaman pada mereka. Ini loh kondisi kitab kamu ini ada dua bagian utama, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama asalnya dari kitab apa, punya siapa, ajarannya bagaimana. Perjanjian baru ada dua tokoh yang utama di dalam sini. Perjanjian baru. Ada Yesus, ada Paulus. Oke. Nah, dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang ada dua tokoh, Yesus dan Paulus, ini saya bandingkan nih. Yesus ini dan perjanjian lama sama atau beda? Ternyata sama. Mau konsep ketuhanan, mau konsep keselamatan, mau konsep peribadatan, sama. Tapi ternyata ada sosok Paulus yang mana ajarannya tidak sama dengan ajaran Yesus dan tidak sama dengan ajaran perjanjian lama. Dan akhirnya malah baru ketahuan bahwa yang dipakai atau diikuti oleh kalangan Kristen malah yang Paulus. Bukan yang Yesus dan perjanjian lama. Oke, mungkin ada sebagian pecahan-pecahan dalam Kristen yang peribadatannya saya ikut yang perjanjian lama. Oke. Tapi konsep ketuhanannya tetap yang Paulus gitu. Jadi ada mixing juga nanti di bawah-bawahnya gitu loh. Ya. Istilah. Itu memang sudah difirmankan dalam Quran kan. Mereka akan terpecah terus sampai kiamat gitu istilahnya. Ini yang saya tunjukkan dan buktikan kepada orang Kristen yang datang ke tempat saya. Perbedaan itu apa, perbedaannya kenapa, dan perbedaannya dari mana atau dari siapa. Ketika saya bisa membuktikan dari kitabnya mereka sendiri, silakan berpikir gitu. Oke, dapat. Ya. Nah, lanjut nih kok. Biasanya Kodoni itu ketika menjelaskan konsep tauhid kepada masyarakat Kristen agar mudah dipahami itu gimana? Yang simpelnya mungkin kan bisa ditiru sama teman-teman lain. Yang paling mudah di kitab mereka sendiri, baik di perjanjian lama atau perjanjian baru, ya. Tapi yang Yesus nih, itu ada satu kalimat yang mirip dengan ayat di Quran. Ayat di Quran. Di perjanjian lama dan yang dianggap perkataan Yesus dalam perjanjian baru, ada satu kalimat yang mirip dengan satu ayat di Quran. Bahkan ada beberapa ayat sebenarnya, nggak cuma satu. Tapi yang ditanyakan tentang tauhid kan? Iya. Kalau bicara tentang tauhid, saya akan membacakan ayat dari perjanjian lama, ada namanya ayat di Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dianggapnya ini perkataan Nabi Musa. Apa kalimatnya? Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya bandingkan dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama. Ya, kul huwallahu. Kul huwallahu ahad. Ya. Ada Adonai Elohenu Adonai Ehad, ada Kul huwallahu ahad. Dua ayat ini, dua kalimat ini buat saya ini setara. Sama gitu. Dan ini diajarkan oleh Nabi Musa, juga diajarkan oleh Yesus dalam kitabnya Kristen. Di mananya tuh? Kalau yang Yesus Markus 12 ayat 29. Markus. Kalau yang perjanjian lama Ulangan 6 ayat 4. Sama dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama. Mikirin orang Kristen kalau gitu. Iya, mikir sih. Mikir. Oh iya, sama gitu kan. Ya kan? Itu konsep ketuhanannya. Nanti bisa saya tambahin lagi. Tapi kalau bicara tentang tauhid ya cuma itu. Itu. Yang paling ya ada lagi nanti mungkin di Yesaya ada yang bilang apa akulah Allah tidak ada yang lain ya seperti itulah. Basicnya itu mirip Yesus juga pernah ngomong di Yohanes 17 ayat 3. Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Saya suruh mereka dengar orang Islam, saya tanya orang Islam, tolong terjemahin ke bahasa Arab. Jadi apa? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Iya. Ini kan tauhid kan gitu kan, tauhid. Utusan. Iya, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, yang disebut di Yesus kan Bapa. Ya, menurut pandangan orang Kristen Bapa itu juga Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Iya. Nah, seperti itu kan prinsip-prinsip tauhid. Mengesakan Allah SWT gitu. Nanti di luaran itu di bawahnya cabang-cabang banyak. Misalnya istilah-istilah ada Tuhan, ada Allah yang
salah digunakan dalam kitab mereka dan sebagainya, itu cabangnya lah. Tapi tentang tauhidnya, saya membuktikan kepada orang Kristen bahwa Nabi Musa dan nabi-nabi lain di dalam perjanjian lama mereka mengajarkan tauhid. Oke. Yesus juga mengajarkan tauhid. Tapi Paulus mengajarkan tauhid nggak? Paulus yang pertama-tama mengajarkan bahwa Yesus itu adalah rupa Allah gitu. Kalau udah bilang rupa Allah, ini udah bukan tauhid lagi. Nah, jadi saya menggunakan sosok Nabi Musa dan Yesus sebagai dua tokoh yang ajarannya sama dengan ajaran Islam. Tauhid, tentang tauhidnya. Tapi Paulus beda. Makanya ketika orang Kristen datang sini, sebelum kita mulai atau pas pertama kita mulai, biasanya saya akan nanya sama orang Kristen, kamu sebagai orang Kristen selama ini dalam hati merasanya sebagai pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Dengan spontan mereka kan bilang, pengikut Yesus dong. Iya. Nggak apa-apa, itu jawaban yang normal, jawaban yang wajar. Sebagai orang Kristen, di otak mereka selalu bilang, aku pengikut Yesus. Pasti. Tapi ketika dibeberkan ayat-ayat yang dianggap perkataan Yesus, yang dianggap perkataan Paulus, saya beberkan ke dua-duanya kepada dia. Iya. Saya suruh mereka bandingkan. Saya tanya, ini sama atau beda? Beda. Dengan logika yang sehat, mereka bilang ini beda. Kalau beda, yang mana yang kamu ikutin? Hehehe, yang Paulus kata gitu. Yang diamalin Paulus sih. Kalau lu bilang ikut yang Paulus, berarti lu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Paulus. Pengikut Paulus, nah itu. Oke. Skakmat. Tapi saya nggak boleh menghina. Iya. Saya akan tetap bilang, kamu mau jadi pengikut Paulus, monggo. Silakan. Iya. Itu adalah sebuah hak asasi. Oke. Tidak boleh diganggu-gugat. Negara pun menjamin. Negara pun melindungi. Tapi sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab kamu sendiri, ternyata kamu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Betul. Nah, yang mengikuti Yesus siapa? Saya tunjukin lagi ayat-ayatnya. Yang ngerjain ini siapa sekarang? Orang Islam yang ngerjain. Yang dikerjakan Yesus dalam Bible. Berarti orang Islam yang ngikutin Yesus, orang Kristen ngikut Paulus. Tapi kita tidak harus permusuhan. Iya. Kita masih tetap bisa baik, masih boleh dagang. Betul. Tapi nggak boleh nikah. Itu bedanya. Iya. La ikraha fiddin lah ya, yang penting. Nah, itu dari situ saya mencoba membangun, walaupun dengan argumen-argumen yang jelas, ada buktinya, ada ayatnya, tapi kita tetap harus membangun perasaan bahwa kita ini sama-sama manusia, nggak boleh memusuhi hanya gara-gara agama. Itu maksudnya. Jadi orang Kristen yang datang ke sini pun dia akan merasa nyaman berdiskusi dengan kita gitu. Oke. Itu cara saya begitu. Itu termasuk teknik komunikasinya ya, yang efektif untuk berdialog sama Kristen. Iya. Jangan sampai ngebantai dia atau mengkerdilkan ya. Ya, merendahkan atau istilahnya menganggap mereka yang mungkin orang-orang yang tidak pantas kita kenal, enggak, jangan sampai begitu. Di Islam kita tidak begitu kan. Benar. Islam kita taunya rahmatan lil alamin. Siapapun berurusan sama kita, boleh, kita diperbolehkan. Cuman ada batasan-batasannya gitu. Mantap. Oke kok, dapat kok. Baru 3 pertanyaan ya? Udah banyak sih. Hah? Banyak. Ada di skip karena udah langsung input dengan yang lain-lainnya. Oke. Masuk yang Masih ada berapa? 30 lagi? Nah kok, gimana sih Koh Dondi ini menghadapi pertanyaan ataupun bantahan atau penolakan saat berdakwah tersebut? Penolakan? Nah, misalnya kan ada penolakan, ada yang membantah. Nah, terus cara bertahan dalam berdakwah tersebut gimana menghadapinya? Maksudnya membantahnya untuk urusan Islam atau urusan Kristen? Yang ya ketika pokoknya Koh Dondi dakwah kan pasti nggak mulus-mulus aja tuh. Entah nanti ada yang dari Kristen atau dari yang Islam kurang ini. Maksudnya mereka nggak terima dengan dakwah saya? Oke. Kalau nggak terima, saya jawabannya juga gampang. Gampangnya gimana? Saya akan bilang begini, kan banyak yang ngomong, ngapain sih Donditan udah masuk Islam, masih aja ngomongin Kristen, kayak orang nggak bisa move on gitu. Iya. Banyak yang ngomong gitu. Saya bilang, kenapa di sekolah tinggi teologinya Kristen ada mata kuliah Islamologi? Oh. Ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Bahkan di sekolah tinggi teologinya Kristen itu buat mahasiswa-mahasiswanya kalau mau gampang lulus,
Ya mungkin beda-beda STT, beda-beda standar. Tapi hampir rata-rata di semua STT Kristen itu mahasiswanya kalau mau gampang lulus, dia harus bisa memurtadkan sekian orang. Waduh, baru dapat gelar. Baru mudah lulus gitu. Oh. Nah, kenapa saya bisa ngomong begini? Ada saksi-saksi hidupnya, ada mantan-mantannya. Bahkan ada satu lulusan STT sekarang jadi musyrif di rumah Quran kita. Ijazahnya kita pegang. Iya. Ini dong. Nah, dia mengaku dulu dia kalau mau gampang lulus dia harus bisa memurtadkan 20 orang. Oh gitu syaratnya. Ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3 gitu, beda-beda lah. Dulu STT boleh belajar Islamologi, diperbolehkan oleh pemerintah karena sebagai minoritas mereka diperbolehkan belajar Islam untuk mengenal Islam. Oh gitu. Tapi belakangan Islamologi yang dipelajari di STT-STT itu sekarang dipelajari bagaimana untuk memurtadkan orang Islam. Udah bergeser kan tujuannya berarti kan? Nah, berarti alasan pertama saya adalah karena orang Kristen belajar di sekolah tinggi teologi mereka untuk bagaimana untuk memurtadkan orang Islam. Udah tujuannya. Bahkan ada targetnya kalau mau lulus harus memurtadkan sekian orang. Pertama. Yang kedua, kalangan Kristen sendiri dengan misionaris-misionarisnya itu masih menyebar misionaris-misionaris ke orang-orang di luar Kristen untuk memurtadkan orang di luar Kristen. Karena Islam di Indonesia mayoritas, jadi Islam kan menjadi sasaran yang empuk buat mereka untuk dimurtadkan gitu. Oh. Nah, kalau saya bahas Kristen, tapi dengan cara yang ilmiah, ada bukti, dokumen, saya kan bukan menyerang dalam arti tanpa ilmu. Saya kan memberikan argumen sesuai dengan dokumen mereka sendiri. Kalau ada yang nggak terima saya ngomong begitu, ya silakan protes sama yang bikin buku gitu. Iya. Kok protes ke saya gitu? Saya kan cuma bacain doang di YouTube. Kalau di kitab mereka sendiri ada yang bilang ayat ini pasti tidak asli. Nah, yang nggak terima dengan dakwah saya protes sama yang nerbitin buku itu atau Bible itu gitu dong harusnya. Oke. Betul. Tapi tadi kok dia itu lulus itu kan kita juga kan sempat nih ada ujian kemarin kristolog tuh. Itu kalau lulus ujian dari misalnya tugas sama mentor ini, ya udah antum dialog dulu sama misalnya Ahmadiyah. Nah terus ya tadi ngeriset kayak pendeta atau apa baru nanti nilai ujiannya dilulusin atau itu memang lulusnya S2 S1 baru dapat gelar atau memang setiap ujian harus kayak gitu. Tapi mahasiswa STID Muhammad Nasir yang mengambil jurusan kepakaran kristologi diberi target nggak untuk memasukkan berapa orang untuk masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada, itu bedanya. Itu bedanya. Iya. Ya. Di STID Muhammad Nasir yang belajar kristologi tidak ada target untuk memualafkan siapa-siapa kan? Benar. Kalau di STT mereka mau jadi STH harus bisa memurtadkan sekian orang. Itu bedanya. Nah, kalau saya sekarang memberikan dakwah kepada orang Islam dengan ilmu krislamologi untuk membentengi orang Islam dari upaya pemurtadan, terus ada yang protes. Nah, kenapa mereka nggak protes ke STT? Betul. Kenapa mereka nggak protes ke misionaris? Kegiatan misionaris itu melanggar aturan pemerintah nggak? Melanggar. Keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79 dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Oh gitu. Itu. Caranya gimana? Disebutin tuh di keputusan bersama itu. Nggak boleh memberikan buku, brosur, pamflet, majalah kepada orang-orang yang sudah beragama tentang agama mereka dan ujung-ujungnya mengajak orang itu masuk agama Kristen atau agama apapun. Semalam gue baru ke sebuah mall. Iya. Ke sebuah optik di dalam sebuah mall. Urusan gue selesai, pegawai mallnya tahu gue nih. Iya, iyalah terkenal. Kok ini mau nanya dong, katanya. Nanya apa? Ini tadi ada bapak-bapak sama ibu-ibu datang ke sini ke optik, nanya-nanya servis kacamata. Iya. Tapi belakangan mereka mengasih buku ini kok. Apa? Bible. Begitu ngeliat modelnya, ngeliat logonya, saya udah tahu, oh ini kalangan Kristen Gideon. Memang suka dakwah gitu dia. Saya buka, saya kasih lihat nih, tulisannya kan Gideon Internasional. Oh. Nah, benar. Jadi misionaris atau evangelis sudah sampai ke mall bagi-bagi Bible. Aduh. Gimana? Benar. Itu bisa dilaporin tuh ke pihak. Harusnya bisa. Makanya saya kasih tahu ke karyawannya, catat mas,
keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79. Panggil security. Sebutin Mas, bab 3 ayat 4, gue bilang gitu. Bab 3 pasal 4. Oke. Saya bacain, larangannya begini, caranya begini, nggak boleh. Kalau dia datang lagi ngasih begini, Mas kasih tahu, Pak, Bu, ini ada keputusan bersama loh, ini punya menteri loh. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri loh. Bapak Ibu sudah melanggar ini. Mau saya laporin ke Satpam atau ke polisi, gituin aja. Itu bisa dilaporin. Tapi kemarin tuh murid Kodondi salah satunya meneliti saksi Yehua. Dan itu masih aktif tuh di stasiun Bekasi. Terus gimana? Laporin ke Satpam atau? Kalau bisa cari polisi, kalau Polisi bisa. langsung. Kalau Satpam kan nggak urusan sama hukum. Satpam kan hanya sebagai perpanjangan tangan polisi. Tapi kan dia tidak bisa menentukan lu salah ini apa. Iya. Hukum ini kan Satpam bisa nggak tahu. Kalau bisa ada polisi, kalau nggak ada polisi baru Satpam. Tapi suruh Satpamnya cariin ke polisi. Oke, bisa ya. Kasih tahu yang dilanggar apa gitu. Royal banget bagi buku terus itu kok. Emang, ya memang mereka punya misi utamanya itu. Emang itu ada perintahnya dalam kitab mereka. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Padahal itu ayat nggak sahih gitu. Palsu. Ayatnya nggak sahih gitu aja. Sisipan gereja Romawi dapat kedua. Gitu. Yang ngomong siapa? Kalangan mereka sendiri. Gitu ya. Ulama-ulama mereka sendiri yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Nah, jadi kalau ditanya apa namanya, kenapa, gimana kalau yang protes dan segala macam, ya mereka aja masih melakukan hal-hal yang melanggar aturan pemerintah. Oke. Sekarang kalau kita mau memberikan dakwah untuk orang Islam supaya orang Islam tidak mudah dimurtadkan, salahnya di mana? Gitu. Siap. Eh? Oke, nah kan udah banyak nih ke studio Kodondi ini, bahkan bukan orang Islam dong, lebih mayoritas orang-orang Kristen lah ya. Orang Kristen dan orang Islam. Oh, dua-duanya. Jadi balance lah ya. Pertanyaan, lu nggak nanya kenapa orang Islam datang? Oh iya, kenapa tuh? Tanya dong. Kenapa? Kalau orang Kristen nanya tentang kitab mereka, nanya tentang Islam. Kalau orang Islam yang datang, Strategi. kebanyakan mereka datang bawa anggota keluarga, suami, istri, atau anak yang mau murtad atau bahkan sudah murtad. Oh, jadi konsultasi ya, pencegahan pemurtadan dari itu. Pencegahan bahkan apa namanya, bawa anak, bawa suami, istri yang sudah murtad. Aduh, astagfirullah. Sudah murtad datang sini. Nah, banyak juga orang tua datang bawa anak yang disekolahkan ke luar negeri. Orang tua pengennya anaknya dapat pendidikan yang bagus di luar negeri. Ya. Tapi salah milih negara. Ngirimnya ke Perancis, ngirimnya ke Australia, ngirimnya ke Kanada. Pulang-pulang udah pernah murtad. Aduh. Nah, bawa ke sini ngobrol. Ada yang kembali ke Islam, ada yang tidak. Gitu. Oh, hidayah lagi ya. Jadi yang datang nggak cuma orang Kristen, orang Islam pun datang. Dan kasusnya kirain belajar strategi kok. Ternyata malah aduh ya Allah. Ada juga orang Hindu, ada juga orang Buddha. Tapi kalau Hindu dan Buddha, mereka memang murni mempertanyakan tentang Islam. Oh, tentang Islamnya bukan. Tapi kalau Kristen, dua arah nih perbandingan. Gitu. Tapi Hindu Buddha juga kadang kita bicara dua arah. Cuman karena saya bukan pakarnya, Iya. terbatas lah gitu. Nggak dalam gitu lah. Nggak mempelajari kitabnya juga gitu. Iya, saya. Hinduisme. Nah, tapi berdasarkan testimoni mereka itu, kira-kira apa sih kok respon dari masyarakat teman-teman Kristen ini terhadap metode dakwah yang Kodondi digunakan selama ini? Gimana respon Dari masyarakat Kristen? dari teman-teman yang udah hadir lah, testimoninya? Oh, Ya tergantung, ya ada yang menerima, ada yang menolak lah. dominannya mana tuh kok? Ya tergantung juga. Yang Kristen ini kalangan apa? Oh, macam-macam. Ya kalau kalangan pendeta ya pasti pada protes lah. Oke. Kan nanti bisa ke mengancam perpuluhan gitu. Habis pendapatan. Kalau yang kalangan jemaat itu ya biasanya mereka kan karena makan omongan pendeta. Tapi kalau jemaat yang mandiri ya mereka melihatnya kadang-kadang begini. Ini contoh ya, ini contoh. Contoh kasus nih. Saya diundang podcast. Yang undang podcast saya orang Kristen. Channelnya channel Kristen. Iya. Subscribernya kebanyakan orang Kristen. Betul. Daniel Mananta. Oke. Dia undang saya podcast. Ya udah kita podcast. Di dalam podcast itu saya ngomong apa yang saya tahu kan tentang Kristen bagaimana, tentang Yahudi gimana, tentang Islam bagaimana. Udah podcast, tayang, viral.
Oh, Sekarang udah 2,2 juta tuh yang nonton. Waktu Masya Allah. bulan pertama tuh udah 1 juta. Kira-kira nggak pas sebelum 1 juta, kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lah setelah tayang, ada ibu-ibu datang ke sini, seorang janda, orang Cina, bawa anak perempuannya ke sini, datang berdua. Si ibunya bilang dia mau masuk Islam. Gua tanya dong, iya. Cik, gimana ceritanya lu mau masuk Islam? Dia bilang apa? Gua shock nonton video lu Daniel Mananta, kata gitu. Dia dari jemaat biasa, nonton video podcast di channel Kristen, Iya. dengar dari orang Islam yang paham perbandingan, dia shock, dia datang sini sadat. Ada juga pendeta yang hubungin Melisa, kita mau debat sama Kodonditan gitu. Wah. Boleh kita terima, silakan datang. Datang, ngasih analoginya, saya taunya handphone ini panci gitu misalnya. Panci. Ih, nonton berarti ini. Iya. Ada juga nanti pendeta giliran debat sama gua, pokoknya kudu ini masuk surga dulu, baru nanti belajar gitu. Ada yang Oh, begitu. iya, pernah nonton. Nah, yang begitu-gitu ya kita tetap terima. Kita nggak boleh menghina orang yang tamu kita datang, nggak boleh. Terserah, monggo aja. Tapi kan dari setiap tamu yang datang, saya wajibkan rekam. Oke. Saya harus wajibkan rekam. Kalau pendeta yang datang harus gua rekam. Yang sahadat juga gua rekam. Yang konsultasi pun gua rekam. Tapi ya kita juga harus melindungi kepentingan mereka yang sahadat. Oh iya. Ketika mereka sahadat, mereka belum siap dengan keluarga atau yang lain, mereka minta nggak ditayangin, ya kita nggak Oke, tayangin. nggak semua ya. Lebih dari 100 orang yang sahadat di sini nggak mau ditayangin. Oh, Masya Allah. Lebih dari 100 orang. Daftarnya ada gua. Udah banyak banget unta merah nih. Tapi kalau pendeta yang datang harus tayang. Wajib ya? Wajib tayang. Kalau nggak mau ditayangin, gua nggak mau terima pendeta gitu. Oke. Ya nggak mau ditayangin. MOU-nya gitu. Waktu itu ada misionaris dari Kanada, Wes. kenal temen kita di Indonesia, dia datang. Saya nggak tahu misionaris ini tahu saya dari sana atau dia dikasih tahu teman saya yang Muslim dari sini, saya nggak tahu. Tapi akhirnya misionaris itu pengen ketemu saya di sini, pengen datang ke sini. Ya dalam tanda kutip mau menginjili lah. Gitu. Saya bilang silakan datang. Tapi syaratnya pertama harus direkam dan ditayangkan. Begitu baca, direkam dan ditayangkan, mundur nggak jadi. Oh gitu. Ya gue kan nggak maksa. Oke. Gitu. Ya, kita harus ada harus ada legacy gitu loh. Ya mereka datang ke sini mau ngapain, kita bicara apa, ya itu harus ada buktinya. Betul. Gitu. Dokumennya. Gitu. Benar. Supaya jadi konsumsinya orang Islam dan orang Kristen. Orang Islam nonton, saya berharap, berdoa mudah-mudahan iman dan akidah mereka terjaga, bahkan makin kuat. Orang Kristen yang nonton mau mikir ya monggo, nggak mau mikir ya monggo, nggak apa-apa, sama aja. Yang penting kan kita lakukan sudah berdakwah, gitu aja. Benar. Oke, biasanya kalau kan dalam pembahasan cabang ilmu Islam itu kan banyak nih kok. Tapi biasanya yang lebih gampang menarik untuk teman-teman yang tadinya ya pengen login lah, akhirnya kan Akidah harus kita dulu. Akidah lagi. Dulu. Oh, saya bukan ahli fikih. Saya bukan ahli fikih, apalagi saya bukan ahli fikih perbandingan gitu kan. Saya taunya ya hanya kulit-kulitnya aja lah, kulit ari lah itulah. Tetap lurusan. Tapi kalau tauhid ketika ya. dengan orang yang bukan Islam, yang saya bicarakan yang paling utama bisa akidah dulu. Oke. Ini dikit lagi kok. Ya. Menurut Koh Dondi, berarti kan tadi kembali lagi ke tauhid. Nah, setelah teman-teman banyak nih yang udah login nih sama lewat ya alhamdulillah atas izin Allah melalui perantara Koh Dondi. Tentunya kan kita nggak bisa melepas begitu aja. Jadi banyak juga PR dari lembaga-lembaga lain kadang udah syahadat lepas gitu aja. Nah, tapi mau dong minta bagaimana Garda Mu'alaf ini memiliki manajemen dalam membina mu'alaf itu agar dapat berkembang secara spiritual, sosial, dan ekonomi itu bagaimana? Ya, kita sebagai Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, kita tidak mau kita bantu orang masuk Islam, tapi kita nggak bina. Kita nggak mau. Kita maunya ketika ada orang masuk Islam di Garda Mu'alaf Indonesia, kita harus membuat mereka menjadi orang yang sadar harus melakukan syariat Islam. Kita membina supaya mereka juga makin kuat akidah Islamnya. Yeah. Jadi siapapun yang datang ke sini,
sampai bersahadat di sini, nama sama nomor yang bisa dihubungin kan kita udah catat. Begitu syahadat kan kita kasih sertifikat. Tujuan kita kasih sertifikat itu adalah supaya dia bisa segera mengganti kolom agama di KTP. Oke. Ya itu penting, ya kan? Kalaupun dia karena satu dan lain hal belum bisa, nggak apa-apa. Kita minta dia informasi aja ke kita. Tapi selain itu, kita juga langsung berikan pelayanan-pelayanan yang semuanya tidak dipungut biaya. Oh gitu. Contoh, kalau laki-laki saya tanya udah sunat belum? Belum. Segera jadwalin sunat. Gratis. Gratis. Oh, Bahkan kalau dia nggak bisa datang ke sini, tunggu di rumah. Kita kirim juru sunat ke rumah. Masya Allah, privilege. Kita yang kirim dokter ke rumah dia. Dokternya sunat di rumah dia. Nggak bisa di rumah dia, pinjamlah rumah siapa gitu misalnya. Iya. Rumah temennya atau siapa yang deket misalnya. Kalau nggak mau ketahuan sama orang di rumah dia. Tapi kalau di rumah dia nggak masalah, kita kirim dokter ke rumah dia, sunat di rumah. Oh gitu. Itu dananya dari ya jamaah-jamaah yang suka ngirim lewat donasi itu ya? Iya. Jadi dokter itu datang ke rumah mualaf, sunat. Saya cuma minta ada fotonya dok ya. Kalau nggak ada fotonya, gua nggak bayar nih. Ya udah, dokternya foto, lagi kita bayar. Oh, berkah. Si mualaf sendiri nggak bayar, nggak ada yang harus dibayar. Benar-benar. Yang kedua, orang-orang yang bersahadat di sini, saya minta mereka menyediakan waktu seminggu 2 kali. 2 kali? Seminggu ya, 2 kali. 1 kali pertemuan, 90 menit, mereka didatangi oleh guru-guru privat yang kita kirim. Privat? Privat. Kalau mualaf perempuan, guru privatnya perempuan. Kalau laki-laki, guru privatnya laki-laki. Oh gitu. Ya, untuk apa? Belajar Islam. Dari apa? Dari nol. Oh, dari timnya lagi tuh ya? Timnya beda, dokter-dokter. Kalau ini yang guru privat beda tim. Beda lagi. Belajar Islam dari nol. Dari mulai baca niat, belajar wudhu, belajar sholat, sampai belajar Iqra, sampai bisa baca Quran. Semuanya gratis. Dulu-dulu 2 kali dalam seminggu, bebas berapapun gitu, berapa kali. Gitu. Bahkan sampai ada yang datang sini udah belajar sampai 80 kali, baca Qurannya udah keren. Wih, gue bilang keren nih, gue bilang kalah gue bilang gitu. Tapi karena udah makin banyak orang yang masuk Islam, akhirnya sekarang kita batasin. Oh iya. Satu mualaf kita kasih guru maksimal 32 pertemuan. Karena apa? Dengan 32 pertemuan itu, kalau dia fokus, dia serius, harusnya orang itu udah bisa baca Quran. Oh gitu. Tapi udah ada kurikulum yang bakal diajarin itu ya? Udah. Harusnya dengan 32 pertemuan minimal dia udah bisa baca Quran walaupun terbata-bata. Oke. Ya kalau dia mau bagusin ya dia bisa ikut kelas sendiri yang lain. Atau kita adakan rame-rame kolektif juga bisa. Oke. Tapi yang khusus privat 32 pertemuan. Insya Allah ya. Nggak ada yang harus dibayar oleh mualaf. Bahkan ada orang atau yayasan-yayasan yang datang ke sini, kok saya mau nitip zakat dong buat mualaf-mualaf. Oh. Ya kita terima. Masya Allah, berkah nih. Yang Nah, banyak titip zakat di sini kita terima, kita salurkan ke mualaf-mualaf yang ada di sini. Oke. Kita salurkan. Lo mau kaya mau miskin nggak boleh nolak loh. Ini namanya zakat nih. Ini sistem nih saya bilang. Oke. Sistem ini harus kita jalankan. Benar. Gitu. Ya kan kita udah punya datanya. Gitu. Bahkan kalau ada orang masuk Islam di tempat kita, dia harus kehilangan pekerjaannya. Iya tuh banyak. Ya. Dia harus kehilangan tempat tinggal. Kita tampung di sini. Oke. Kita tampung. Ya. Kayak yang dulu ada pernah. Yang kita tampung di sini, kalau dia masih kerja, monggo kerja. Kalau nggak kerja, malah kita kirimin guru tiap hari. Biar cepet selesai. Masya Allah. Terus setelah itu, kalau kan kita juga kasih makan. Itu nggak ada yang harus dibayar. Kita kasih makan. Tapi kalau kan kita tahulah berapa lama orang mau cuma dikasih makan. Benar. Kita lihat kalau dia masih muda, masih produktif, bisa usaha, kita suruh usaha. Hitung, lu mau usaha apa? Hitung modalnya berapa? Kita modalin. Masya Allah, keren banget nih garda mualaf. Sampai begitu, ya tapi mohon maaf, kita nggak bisa kasih kepada orang-orang yang mualaf tapi nggak syahadat di sini. Oh benar bang. Ya, jadi kita masih batasin dengan cara itu. Oke. Ke orang-orang yang memang di bawah binaan. Memang di bawah binaan kita, gitu. Itu ada yang bentuknya itu penampungan kayak asrama mualaf atau memang bersifat itu aja? Enggak, Kayak jadi kan private karena aja? kita di apartemen, ketika ada yang diusir butuh tempat tinggal, kita sewain aja unit apartemen yang kosong. Gitu. Oh gitu. Kita sih. Nah, kita juga ada bikin acara kajian khusus buat mualaf-mualaf.
yang mungkin sebulan atau 2 bulan sekali kita undang mereka. Sekalian kita ada yang bagi zakat atau bagi daging kurban kayak gitu-gitu. Oke, oke. Tapi kita juga kan monitor mereka belajar dan menjalankan examen bagaimana monitor dari mana? Dari guru-guru privat yang kita kirim. Laporannya. Guru-guru privat yang kita kirim tuh kan kasih laporan ke Betul, kita. betul. Enggak ada foto, gua nggak bayar gurunya. Sip. Ya mohon maaf harus tegas ya. Benar-benar. Ada foto atau video kita bayar gurunya. Cara daftar jadi gurunya gimana tuh kok? Ada, bisa. Nanti bisa ke Suci lewat Oh, Suci. gitu. Bisa. Open locker. Ya itu kan bisa dikatakan apa ya? Berdakwah sambil Betul. mencari nafkah. Bisa. Dan nggak apa-apa kan? Karena memang ini program gitu. Oke. Ada yayasannya, ada lembaganya. Siap-siap. Mantap nih. Udah banyak juga mualaf-mualaf kita yang sadar di sini yang kita kasih modal untuk mereka usaha. Oh. Bahkan ada juga yang begini. Ingat dulu kan Jaket Naik kan? Ya. Lu ikut nggak ke Bandung? Enggak, aku yang di Ke Jakarta. Jakarta. Yang di Bandung, ada anak muda masih kuliah di Unpar kalau nggak salah. Ketika Jaket Naik di Bandung, dia datang, dia nanya. Tapi dia nggak sadat di depan kamera nih. Dia sadatnya di belakang panggung. Oh. Yang sadatin dokter Jaket Naik. Itu tahun kemarin kan? Iya. Februari tahun ini dia lulus kuliahnya. Ah. Baru dia ngasih tahu orang tuanya. Biasalah orang tua ya marah-marah lah, nangis dan segala macam, huru hara lah misalnya lah. Terus akhirnya karena anak ini nggak bisa sholat di rumah, akhirnya dia keluar dari rumah. Ya kita tampung di sini, Aha. sebulan di sini. Oh. Ya udah kita sunatin, kita kirimin guru privat, semuanya belajar di sini sampai dia bisa baca Quran. Baru pas sebulan ada utusan dari sebuah perusahaan di Bogor. Nah, ini anaknya juga tinggalnya di Bogor. Oh, Pak. Ada pabrik di Bogor yang punya ngirim manajer personalnya ke sini. Bilang sama saya, kok ini saya kerja di perusahaan ini. Yang punya perusahaan ini sekarang lagi nyari karyawan, tapi dia mintanya mau alap katanya. Ya udah yang di sini yang lulusan Unpar. Interview saya bilang gitu, kasih CV, interview. Alhamdulillah diterima. Masya Allah. Nah, cuman kan kita kasih tips dan trik bagaimana menghadapi orang tua. Alhamdulillah sekarang orang tua udah baik. Oh, udah damai ya? Udah terima. Masya Allah. memang Ada benar-benar videonya sini damai. 3 jam, cuman belum berani tayang. Masih di cap dulu ya? Ya kita menghargai lah. Benar-benar. Orang tuanya merasa bagaimana ya? Kalau langsung kita tayangin, karena anaknya cerita, gimana ya kok? Saya tuh masih nggak enak banget sama orang tua saya kalau videonya ditayangin. Kenapa? Karena saya dan mama saya pergi ke gerejanya itu di depan rumah. Aduh. Oh iya, iya. Paham kan? Bagus. Nah, gimana kalau tayang? Gereja tuh tahu jemaat yang depan gereja tuh ada satu yang masuk Islam misalnya gitu. Pertimbangannya matang juga ya? Jadi kita harus melindungi juga kepentingan mualaf itu. Iya. Nggak cuma sekedar ngejar viewers atau apapun, karena memang ya insya Allah benar-benar dakwah. Kalau ngejar viewer tuh ada 100 video tuh yang belum tayang tuh. Masya Allah. Bahkan ada satu video 9 jam durasinya. Belum tayang. Ya karena sampai sekarang orangnya belum berani ditayangin. Iya, iya, iya. Kalau yang anak muda takut sama orang tuanya. Ada orang-orang udah umur takut sama anaknya. Enak. Oh, ada ya? Ada yang begitu. Udah sahadat di sini, tapi nggak berani ditayangin. Kenapa nggak berani ditayangin? Saya takut sama anak saya gitu. Oh gitu. Ada yang begitu. Ya kita nggak bisa maksa. Macam-macam ya. Oh. Nah, langsung nih kok, karena udah banyak dibabat, terakhir nih. Nah, jika Maksudnya di babat belum ditanya udah dijawab gitu. iya, karena udah include gitu. Udah include. Insya Allah udah dapat datanya. Oke, Nah, jika Kohdondi ini diminta untuk mengajarkan dakwah kepada Kristen, teman-teman Kristen, atau kepada Kok kepada Kristen sih? ke- Kalau kepada Kristen maksudnya gua ke gereja gitu. Kepada Muslim. ya kepada dai pemula. Nah, Oh, terus apa ke sih dai. langkah-langkah yang Kohdon diajarkan dari awal hingga akhir? Kan tentunya kan harus dari basicnya dulu, Iya. nggak langsung. Mungkin kan kalau di ini kan agak random tuh, tiba-tiba ada yang langsung membahasanya ini. Tapi Iya. kurikulum singkatnya gimana sih? Kurikulum singkatnya ya kalau ada dai kan gini, ada dai yang baru lulus, ada dai yang sudah memang berdakwah. Iya.
Kalau buat dai yang baru lulus, ini kan dia harus tahu nih dasar-dasar tentang kristologinya dulu. Dasar kristologinya. Dia juga harus tahu misiologi dulu. Bagaimana caranya mereka mencari target untuk dimurtadkan dan segala macam, daerahnya mana. Ya, dia juga harus tahu. Nah, dai yang baru lulus, otomatis kan kita beranggapan bahwa mereka ilmu Islamnya juga udah cukup sebenarnya. Iya. Tapi dia harus dibekali dengan ilmu kristologi. Kalau dia nggak punya ilmu kristologi, bagaimana nanti berhadapan dengan misionaris di jalan gitu misalnya. Iya, basic-basicnya tuh. Ya kan? gimana tuh? Nah, itu penting, itu harus tahu. Nah, dia harus tahu yang tadi saya bilang, persamaan dan perbedaan antara kitab mereka dan kitab kita. Berawal dari Tentang kitab. konsep ketuhanan, keselamatan, peribadatan, dan sebagainya. Nah, buat dai-dai yang memang sudah berdakwah, sama, mereka juga harus tahu kristologi. Tapi, ketika mereka yang sudah berdakwah ini kan biasanya mereka sudah terjun ke lapangan. Mereka mungkin sudah pernah ketemu dengan misionaris dan segala macam. Ini juga harus diberikan tips dan trik bagaimana mengajak orang-orang yang mungkin pernah bersinggungan atau pernah berinteraksi dengan mereka itu supaya bisa memikirkan itu tadi persamaan dan perbedaannya. Gitu. Dan dai-dai yang sudah berdakwah ini juga harus tahu hukum yang harus diikuti. Tidak boleh istilahnya tanpa tanpa batasan gitu loh. Baik hukum dari Islam dan hukum dari pemerintah gitu. Oke. Itu juga harus diperhatikan. Ya intinya sih sebenarnya sih materinya mungkin sebenarnya kurang lebih sama. Cuman kan kita mungkin fokusnya kalau dai baru lulus ini kan baru mau terjun nih nggak punya pengalaman nih. Iya. Nah kalau yang udah punya pengalaman ini yang bisa lebih diasah nih. Itu ya. Nah, mungkin kalau yang sudah pengalaman kita juga bekali dengan Islamologinya. Islamologinya maksudnya apa? Bukan ngajarin Quran atau akidah atau fikih, bukan. Tapi mengajari bagaimana menjawab atau membantah tuduhan atau syubhat-syubhat terhadap Islam. Karena misionaris juga dibekali dengan Islamologi. Itu. Oke. Berarti untuk teman-teman juga yang kan terbatas dengan ruang dan waktu, pengen belajar mungkin nggak bisa langsung ke Kodondi. Bisa juga cicil lah ya. Basic-basicnya dari YouTube channel Kodondi. Ada tuh kok. Sebenarnya ya, di channel saya kan ada playlist kuliah STID mau Nasir. Udah tinggal tonton semua itu udah Dari dapat atas semua. sampai ini ya. Itu udah dari basic sampai Iya. mulai expert. Iya, itu mah kalau nonton semua yang di kuliah STID, semua udah dapat itu sebenarnya harusnya. Masya Allah. Jangan lupa follow, subscribe, ya ikutin semua channelnya. Ya, yang benar-benar niat belajar kristologi, buka channel Donditan, cari playlist kuliah STID Muhammad Nasir. Di situ semua materi udah dibahas. Cuman kan mungkin orang kalau mau nonton satu-satu kan waktunya terbatas atau bagaimana. Oke, siap. Nah, makanya gue juga pernah dikomplain, bukan pernah sih, beberapa kali lah ya. Emak-emak, mama radikal ada yang komplain sama gue. Oh, Kok Ruli sama komplain? Iya gimana bu? Itu suami saya kalau malamnya dipegang handphone mulu, bukan saya kata gitu. bukan saya. Pegang handphone lihat apa bu? Lihat Kodondi katanya. Komplainnya ke gua. Suami saya kalau malam nonton Kodondi mulu, bukan pegang saya kata gitu. Waduh, Bagaimana? saking fokusnya ya. Ya kalau orang yang mau belajar mungkin kan waktunya terbatas, bisanya cuma malam atau gimana. Pulang kerja langsung belajar. Nah gitulah. Keren, Masya Allah. Setiap topik, baik itu dasar kristologi, ataupun yang menengah, ataupun yang lanjutan, kan semua udah diajarin di kuliah STID Muhammad Nasir itu. Siap. Juga bagaimana menjawab tuduhan atau syubhat terhadap Islam, semua ada. Oke. Alhamdulillah. Cukup. Berapa pertanyaan? Tadi 20. Waktu 40. 40 ada lagi. 40. Cuman kita ini dulu lah. Nanti Oke. mungkin kan ada ubahan dari pembimbing pertanyaan yang belum di ini kan bisa lebih ini lagi. Seenggaknya ini udah banyak lah. Bisa jadi buku nih insan. Jadi tinggal ini dong, tinggal suruh ChatGPT yang ngeluarin dong. Mari kita rangkum dulu nih. Apa tuh? Voice jadi apa? Voice jadi teks. Oh. Oh iya. Summary jadi skripsi. Nanti tutor ya, Mas Dito. Iya, Masya Allah, berkah nih. Ada lagi? Closing statementnya jadi apa nih kok? Closing statement buat siapa nih? Buat para kader-kader pemula kristolog lah. Oh, buat kader-kader. Oke, jadi yang pertama-tama bersyukur dulu masih punya iman Islam.
Sebenarnya. Nomor satu nih, bersyukur dulu nih. Kita masih diberi nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman Islam. Ketika kita mau belajar tentang perbandingan, ya, dalam hal ini kristologi, jangan tinggalkan Islamologinya. Berarti kita juga harus paham tentang ilmu Islamnya. Ketika membandingkan, kita juga harus pegang tuntunan dari Quran. Tidak boleh mengolok-olok kaum lain, tidak boleh menghina sesembahan orang lain, dan kalau kita berdebat dengan mereka harus dengan cara yang paling baik. Ya, ini harus dipegang buat kader-kader ya yang mau belajar ini. Jadi kristologi dan Islamologi tidak boleh dipisahkan. Makanya kita belajar Krislamologi. Oke. Yang ketiga, ya kita tetap harus bisa menjaga, melindungi, membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Ya, 3 ini nih. Itu ya, fundamental banget. Pesan buat saya lah. Ya. Kalau kita nggak pernah bersyukur kita punya iman Islam, hati-hati lo kalau berdebat sama pendeta, bisa-bisa lo yang ikut mereka gitu. Kalau ada mentok mending kabur aja. Dan ya kalau mau belajar ya memang harus tekun. Nggak bisa belajar setahun 2 tahun terus terus menjadi bisa menelanjangi atau membuktikan semuanya, perlu waktu itu. Iya. Dapat sih tadi dari alur Kohdoni kan, dari mulai menerjemahkan itu mereview ilmu-ilmu terus ya. Iya. Terus ditambah lagi upgrade. Wah, bukan kaleng-kaleng makanya nih. Karena ya gini, juga yang penting kita juga harus bisa menguasai paling tidak minimal lah ya. Kalau dai kan harusnya bisa bahasa Arab nih. Iya. Minimal dia harus tambah satu lagi dengan bahasa Inggris. Iya. Kalau mau belajar bahasa Ibrani sesuai dengan kitabnya orang Yahudi, boleh. Itu sebuah keuntungan, boleh. Tapi kalau belajar bahasa Ibrani, jatuh-jatuhnya materinya nanti akan terbatas. Ya masalah cuma teks-teks mereka aja. Benar. Tapi kalau bisa bahasa Inggris, itu akan jauh lebih luas materinya. Ya, mau belajar bahasa Yunani sesuai dengan kitabnya orang Kristen, boleh. Itu sebuah keunggulan atau keuntungan. Tapi jangan lupa materinya juga akan terbatas. Iya. Ya cuma masalah itu aja. Tapi mengenai tentang konteks, histori, perspektif, linguistik, nah itu yang harus kita kuasain juga. Jangan cuma linguistiknya aja. Benar. Kita juga harus tahu konteksnya, kita tahu historinya, kita tahu perspektifnya gitu. Nah itu nggak bisa cuma ngarang. Itu harus ada buku-bukunya. Setiap kita kali ngomong, orang Yahudi ngomong A, mana buktinya? Harus ada bukunya. Iya, banyak. Saya belajar dari siapa? Dari Ustadz Abu Didat. Dulu sebelum saya ketemu Ustadz Abu Didat, saya merasa cukuplah dengan PDF gitu ya. Ternyata nggak cukup. Nggak cukup kalau cuma PDF doang. Diketawain kita kalau pakai PDF. Nah, tapi kalau kita punya buku fisiknya, mau ngomong apa? Betul. Gitu. Masya Allah. Siap kok, Tuan Guruku. Jazakumullah khairan kasiran ya atas banyak ilmunya, bekal-bekal. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semua nih. Dan semoga bisa dijadikan buku, kayaknya keren juga nih kok. Mau dijadiin buku? Iya. Wih, Semoga. bisa begitu. Oke. Ya. Closing dong. Closing. Kan hostnya lu. Oke, ya. Sobat dakwah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah nih. Kita sudah mendapatkan bincang-bincang santai yang tapi isinya itu penuh dengan daging dari Bapak Kristologi kita di Indonesia. Bapak Kristologi. Ya. Maka dari itu ya kita doakan semoga yang ditonton ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan Allah jaga para ulama-ulama kita termasuk Kohdoni ini untuk senantiasa bisa istiqomah mendakwahkan. Gua bukan ulama ya. Ya. Gua ubaru. Kubaru. Ya. Orang bikin gua bang. Bahasa mana lagi? Kalau ulama kan OE ya. OE. Oh, dia belum paham berarti. belum lahir. Belum. Terus. Oh, ya. Ya, semoga guru kita Allah jaga, dan harapannya juga nggak stuck di Kohdoni doang, tapi masih banyak apologet muda yang bisa meneruskan perjuangan Kohdoni tersebut dan ulama-ulama yang lainnya. Sekian sedikit
yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat karena masih banyak ilmu yang mesti kita gali lagi. Terus pantau di channel Koh Donditan dan ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pakai warahmatullahi salam wabarakatuh. sih gimana? Gimana sih? Iya. Nggak pakai salam. Aduh, kurangin nilainya toh. Allahu Akbar.